Minasan ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo Ohayo gozaimasu. gozaimasu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hajime masho ne, kita mulai karena waktunya dipersempit untuk jadwal kuliah selama Ramadan ini. Sebelum dimulai, seperti biasa mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Minasan, hari ini kita akan membahas soal yang sudah Minasan kerjakan kemarin, kemudian nanti di akhir perkuliahan akan ada tambahan soal untuk latihan dikerjakan setelah kuliah. Saya buka dulu. Layar saya sudah terlihat? Sudah, Sensei. Sudah, baik. Oke, kalau begitu yang telat nanti biar nyusul saja. Kita mulai, ini kita bahas soal yang kemarin. Yang kemarin itu ada sekitar 20 soal, saya lupa, 20 atau berapa ya. Ini soal bunpo atau tata bahasa yang terdiri dari soal partikel, kemudian kosoado,
kore, sore, are, dore, kono, sono, ano, dono, seperti itu kata tunjuk ya, dan kata sifat. Baik, kita lihat satu persatu, mulai dari soal ini. Yamakawa san wa ginko titik-titik tsutomete imasu. Di sini jawaban yang benar adalah nih. Mari kita diskusikan. Apakah minasang termasuk ke dalam yang menjawab ni atau menjawab D atau ga? Ini ada satu orang. Yang menjawab D ada 15 orang. Baik, saya tanyakan kepada yang menjawab ni. Alasannya apa? Atau kemarin lupa jawab apa, tetapi ternyata jawabannya nih. Kira-kira kenapa ya? Atau kemarin mengerjakannya menjawab D, tetapi setelah dipelajari kembali, oh iya jawabannya nih. Ada juga yang seperti itu. Ada nggak? Silakan, siapa saja boleh berpendapat. Ayo, siapa saja boleh. Siapa yang berkenan bersuara. Apakah ya? Sangkain saya makin itu stomoteimas tuh sama kayak hatareteimas. Ternyata beda sensei. Oh, berarti Anda menjawabnya D. Iya. D. Ya. Sekarang tahu kalau ini berbeda dengan hatarakimas, Ogasang. Beda. Beda. Apakah sudah tahu perbedaannya? Kalau D ada aktivitasnya. Kalau dia ada aktivitasnya, betul. Iya. Kalau tsutomete imas ini ada aktivitas atau tidak? Tidak. Tidak. Artinya apa tsutomete imas? Bekerja. Bekerja. Kerja. Bekerja ada aktivitas atau tidak? Kalau stomoteimas katanya nggak usah pakai ini apa sensei, tidak perlu pakai tempatnya gitu. Terus kalau hatarakimas kan biasanya pakai tempatnya gitu. Jadi pakai D gitu. Oh. Nah ini ada tempat, ternyata jawaban yang benar adalah nih. Nggak tahu sensei, bingung. Radita Sang bagaimana kira-kira? Kebalik sensei, maksud saya yang hatarakimas itu lebih apa ya? Sama aja sih ya. Bingung sensei. Bingung. Setelah mengerjakan ini kemarin sempat mencari-cari di internet misalnya Nanya perbedaan. temen sih. Nanya temen. Tanya teman. Jawabannya begitu, tidak perlu ada tempat. Hai. Ya, mungkin ini bagi minasang baru ya kata tsutomete imas dalam pelajaran-pelajaran yang sekarang-sekarang itu memang yang saya lihat sih tidak ada ya, tidak diberikan kepada pembelajar bahasa Jepang, tapi kalau zaman baheula, zaman saya kuliah ini pasti dikasih dalam mata pelajaran Bunpo. Baik, untuk tsutomete imas ini sama dengan hatarakimas, artinya bekerja kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau tsutomete imas atau tsutomemas ini lebih ke hanya menjelaskan, oh saya bertugas di mana gitu, hanya menyatakan situasi pekerjaan saya itu di mana, status ya. Jadi di dalamnya tidak mengandung makna ada kegiatan seperti halnya hatarakimas. Tapi akan lebih mudah lagi minasang cukup untuk level minasang ini ya, cukup dihafal saja. Kalau tsutomemas atau tsutomete imas atau apapun bentuk belakangnya, kalau kata kerja yang digunakan adalah tsutomemas,
itu menggunakan partikel ni. Sebaliknya kalau hatarakimasu menggunakan partikel D. Gitu. Ya, dalam pelajaran sekarang jarang diberikan, tetapi dalam tes JLPT atau Norikushikeng mungkin ada ya, keluar kata-kata tsutomete imasu dan hatarakimasu. Gitu ya, iya desu ka? Hai, ii desu. Hai. Hai, berikutnya dareka yonde kuremasen ka? Siapa yang berkenan membacakan? Oh, Rafisang Sensei. Hai, Rafisang ada request spesial, mana Rafisang? Hai, Sensei. Hai, onegai shimasu. この料理は鶏に、鶏肉で作りました。Hai. Konoryori wa toriniku de tsukurimashita. Jawaban yang benar adalah D. Dan ini banyak yang terkecoh dengan O dan enggak. Oke, mari kita diskusikan. Mengapa kok jawabannya harus D? Silakan bebas berpendapat. Karena terbuat dari, Sensei. Terbuat Terbuat dari dari. menggunakannya D. Terbuat dari menggunakannya D. Kalau sake terbuat dari beras, itu menggunakan D juga. Iya mungkin. Mungkin. Kalau wine terbuat dari anggur, itu menggunakan D juga. Sama? Mungkin rumah terbuat dari tembok, konkrito. Itu pakai D juga. Atau rumah terbuat dari kayu. Ki titik-titik tsukurimashita. Apakah semua kalimat yang saya sebutkan tadi menggunakan D partikelnya? Atau saya ubah dulu pertanyaannya. Berhadapan dengan kata kerja tsukurimashita, partikel yang digunakan ada berapa? Apakah hanya D? Sama ada wa. Wa. Toriniku wa watashi wa tsukurimashita. Watashi. Untuk ini ya, lihat. Toriniku ini berarti kan bahan ya, bahan masakannya. Ada bahan, ada partikel, ada kata kerja tsukurimasu. Tadi bahan-bahannya yang saya sebutkan dalam kalimat itu ada kayu, ada konkrito, ada anggur ya atau budo, terus kome untuk membuat sake, budo untuk membuat wine, ki untuk membuat kuci, kemudian konkrito juga untuk rumah. Semua bahan-bahan itu kalau dilihat hubungannya dengan barang yang sudah jadinya, bisa minasang klasifikasikan tidak? Coba pikirkan. Anggur menjadi wine, beras menjadi osake, tembok konkrito menjadi rumah, kayu menjadi rumah, toriniku menjadi ryori. Kizuita koto arimasu ka?
Ada yang minasang ngeh dari situ? Atau ada yang minasang sadari dari situ? Perubahan Sensei. Bagaimana? Dari perubahan dari gimana ya jelasnya? Silakan coba. Ya, perjalanan tapi ya perubahan. Gimana ya? Istilahnya, saya nggak bisa jelasinnya, Sensei. Ayo yang lain dibantu. Gibu, Gibu Abu. OTAG desu ka? OTAG. Atau ada yang masih mau mencoba? Baik. Saya jelaskan kalau begitu. Untuk kata tsukurimasu ya, itu dikenal atau bisa menggunakan dua buah partikel. Yang pertama partikel D, yang kedua partikel kara. Kedua partikel itu berbeda penggunaannya. Misalnya untuk partikel D, contoh kalimat konoryori wa toriniku de tsukurimashita. Tadi saya meminta minasang membayangkan antara bahan dengan barang yang sudah jadinya, hubungannya lihat. Toriniku dengan masakan. Misalnya opor, ayam goreng, ayam balado atau apapun ya. Coba lagi puasa ya, maaf. Minasang bayangkan opor ayam itu apakah daging ayamnya masih terlihat atau tidak terlihat? Wujud dari daging ayamnya masih bisa kita lihat? Masih. Nah, partikel D digunakan untuk menyatakan membuat sesuatu yang bahannya tidak lebur ya, atau bahannya masih tetap terlihat. Toriniku, tadi saya contohkan juga membuat rumah dari kayu. Kayunya kan masih terlihat. Makanya untuk kalimat tersebut bahasa Jepangnya kono ie wa misalnya ki de tsukurimashita. Rumah ini terbuat dari kayu. Nah, sebaliknya, jika bahannya itu lebur, tidak terlihat lagi, misalnya sake atau wine. Sake terbuat dari beras. Apakah di situ berasnya masih terlihat? Tidak. Tidak. Nah, anggur juga sudah tidak terlihat. Ya, kalau kita minum anggur, anggurnya masih seperti itu, keselak nanti ya. Nah itu makanya untuk bahan-bahan yang lebur tidak terlihat lagi menggunakan partikel kara. Ya, tolong dicatat. Jadi untuk menyatakan membuat itu atau terbuat, membuat, pokoknya ada kata-kata tsukurimasu, bisa menggunakan dua buah partikel yaitu D dan kara. Partikel D digunakan jika bahannya masih terlihat. Partikel kara digunakan jika bahannya sudah tidak terlihat. Bahkan seperti osake itu kan berasnya sama sekali tidak terlihat karena sake bentuknya sekarang itu seperti air bening saja. Seperti air putih. Ii desu ka? Baik, kita lanjut. Hai, dareka yonde kuraimasen ka? Siapa yang berkenan membacakan? Tunjuk aja Sensei biar cepet deh. Hai. Oh. Kalau ditunjuk saya mau menunjuk yang menyuruh nunjuk. Ayo. Silakan.
Oto wa tomodachi to asondeimasu. Ototo wa tomodachi to asondeimasu. Hai. はい。弟は友達と遊んでいます。Bisa menjelaskan kenapa jawabannya toh? Emang aduh saya nggak bisa jelasin sih. Tapi Tuh jawabannya kemarin toh. tuh kan dan Dan so, bersama. bersama. Baik. Gimana ya? Hai. Kalau misalkan apa ya? Misalnya sang wa bi sang to kenka shimasu. Kenka bertengkar, berkelahi. Apakah itu bersama? Bersama-sama. Dan ya. Dan apakah itu menyatakan dan? Hai. 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 Untuk partikel to di sini ya, salah satu fungsinya adalah menyatakan jika perbuatan itu harus ada partnernya, harus ada lawannya. Gitu. Ya. Harus ada partnernya, misalkan bermain bersama siapa, bekerja bersama siapa gitu ya. Menikah dengan siapa, harus ada lawannya kan? Lawan IT-nya, lawan di situ bisa berarti lawan musuh atau partner IT di situ. Tinju harus ada lawannya, si A bertinju dengan siapa, seperti itu. Ya, jadi jawabannya di sini menggunakan partikel to. Menikah, sangwa bi sang to kekong shimasu. Hanashimasu. Hanashimasu kan harus ada pembicara dan pendengar. Hanashite dan kikite, ya, orang yang berbicara dan ada yang mendengar. Jadi Dareto hanashimasu ka, berbicara dengan siapa? Tomodachi to hanashimasu. Berbeda dengan imas. Kalau imas menggunakan partikel apa? Mic-nya belum dibuka. Maaf, sensei tadi apa sensei? Imas. Yang artinya mengatakan. Iimas. Itu menggunakan partikel apa? Misalnya, watashi wa tomodachi titik-titik imashita. Ni bukan sensei. Hai, nih. Ya, kenapa nih? Dari orang satu ke orang yang lainnya. Hai. Ya, nih itu, ya betul. Salah satu fungsinya untuk menyatakan sebuah perbuatan itu berasal dari mana ke arah mana. Ya. Watashi wa tomodachi ni iimashita. Berarti saya mengatakan kepada teman. Ya. Seperti memberi juga kan, misalkan dari saya kepada siapa itu menyatakan ada arah. Tomodachi ni agemasu. Sensei ni agemasu, seperti itu. Hai. Kemudian berikutnya, Tasya-san. Hai sensei. Hai, onegaishimasu. 1週間に2回テニスがあります。Hai, 1週間に2回テストがあります. Hai, kita diskusikan. Mengapa jawabannya nih? Karena menunjukkan waktu. Menentukan waktu. Tempat. Apa? Tempat. 1週間. 1週間 memang menunjukkan waktu, tapi lebih spesifiknya waktu yang bagaimana ini? Waktu yang jelas kapan terjadinya.
jelas kapan terjadinya. Kapan? 2 minggu Depan. lagi. Tentang waktu. Rentang Pokoknya ada waktu. racket. Ya, rentang waktu. Isyukang itu kan selama 1 minggu kan, 1 minggu kan? Sebuah kurun waktu 1 minggu. Baik. Nah, untuk menyatakan ini, sebentar sebelum ke situ, ada nikai. Nikai ini menyatakan apa? Ikai, nikai, sangkai, yongkai. 2 kali. Ya, itu Pengulangan. apa? Pengulangan? Frekuensi. Frekuensi. Iya, frekuensi. Ya, lebih tepatnya frekuensi ya. Nah, untuk menyatakan sebuah aktivitas atau frekuensi sebuah aktivitas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, kita gunakan partikel ni. Isu kang ni. Kalau di Indonesia kan dipadankannya menjadi dalam seminggu saya melakukan tes sebanyak 2 kali. Jadi dalam seminggu ada tes 2 kali. Tes harian mungkin ini ya. Itu. Ides kah? Ides. Hai. Baik. Sensei, Hai. saya ngiranya pakai kara Sensei. Jadi itu dari seminggu yang akan datang ada 2 tes. Hai. Nah, sekarang udah tahu ya, kalau kalimat ini konteksnya adalah dalam seminggu saya mendapatkan tes atau dites, misalkan seperti itu ya, sebanyak 2 kali. Ya, kalimat menyatakan frekuensi, ingat-ingat menggunakan partikel ni untuk kata keterangan waktunya. Berikutnya, siapa ya? Tarik-san. 駅まで自転車で行きました。Hai, eki made jitensha de ikimashita. Oke. Mengapa jawabannya D? Gunakan alat. Keterangan Alat. alat. Hai, apalagi menyatakan alat. Irza-sang kelihatannya menyala tapi mic-nya masih. Irza Ardian, Hai Sensei, tadi saya menjawab keterangan alat Sensei. keterangan alat. Oke. Yang lain? Menggunakan alat Sensei sama. Menggunakan alat. Hai. Ya. Partikel D salah satu fungsinya yaitu untuk menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk menyatakan cara. Dan yang ketiga, untuk menyatakan transportasi yang digunakan. Nah, ini memang lebih dispesifikan lagi adalah transportasi. Ya. Alat yang digunakan untuk bepergian, ya sama ya. Kalau ini transportasi. Kalau alat itu misalnya memotong dengan pisau. Naifude kirimas. Contoh lain apa yang menyatakan alat? Kita bedakan dulu dengan transportasi ya, yang menyatakan alat. Naifude mango o kirimas. Contoh lain? Enpitsude eo kakimas. Hai, enpitsude eo kakimas. Hai, satu lagi contohnya apa? Hasamide kami o kirimas. Hai, hasamide kami o kirimas. Nah, itu fungsinya untuk menyatakan alat. Nah, ini untuk menyatakan transportasi, contohnya jitensha de ikimashita. Contoh lain? Uchi de bike de ikimashita. Uchi
baik Ucie, ayah. menggunakan arah ya, ke arah ke suatu tempat. Ucie baikude, kalau ke rumah biasanya pulang ya, bukan ikimas. Karena rumah itu tempat titik awal kita. Kairimas. Baik. Baik, sudah bisa dipahami ya? Berikutnya, hai Dozo, bacakan Hasnasang. Tsuyoi kaze ga fuite imasu. Hai, tsuyoi kaze ga fuite imasu. Mengapa? Jawabannya pakai partikel ga. Dan ini banyak yang betul nih. 76% ya. Dari minasang menjawab dengan benar. Doshite ga desu ka? Kejadian alam. Sodes, kejadian alam. Baik, untuk menyatakan kejadian alam, kita gunakan partikel ga. Masih banyak fungsi partikel ga yang lain, tetapi salah satunya yang muncul di dalam soal ini adalah menyatakan partikel kejadian alam. Contoh lainnya menyatakan kejadian alam apa? Amega furimasu. Amega furimasu. Apalagi? Apakah minasang baru menemukan itu saja? Amega furimasu, kazega fukimasu. Yukiga furimasu. Yukiga furimasu. Sakura ga sakimasu. Baik. Itu ya contoh-contohnya untuk menyatakan kejadian alam. Hai, Tsugi. Tsugi siapa? Adam Sang, Surya Sang, Adam Surya. Panggilannya Adam ya. Hai. Ya. Nichiyobi ni koe no Nichiyobi ni koe no sampo shimasu. Hai. Nichiyobi ni koe ho sampo shimasu. Hai, kita diskusikan mengapa jawabannya O. Ikuti kata kerja. Kata kerja. Ada apakah gerangan dengan kata kerja sampo shimasu sehingga partikelnya yang digunakan O? Sebagai penanda objek dalam sebuah kalimat. Penanda objek. Oke, pengertian objek itu apa? Sesuatu yang dituju. tindakan. Sesuatu yang dituju. Sesuatu apa tadi tindakan? Sesuatu yang diberi tindakan. Sesuatu yang diberi tindakan. Sesuatu yang dituju. Kalau kata dituju berarti ada arah ya. Berarti tempat sesuatu yang dituju. Nah, kalau arah seperti tadi ie kaerimasu harusnya pakai e. Objek adalah yang dikenai pekerjaan oleh predikatnya. Apakah ini objek? Oke, biar nggak pusing, ini analisisnya mungkin semester berapa ya? Semester 5 ya harusnya mau analisis seperti ini. Oke. Partikel O itu memiliki beberapa fungsi, ya salah satunya yang seperti Minasang sebutkan sebagai penanda objek. Penanda objek itu adalah yang dikenai pekerjaan.
tindakan. Gohan o tabemasu, saya makan nasi. Tabako o kaimasu, membeli tabako, seperti itu objek. Nah, khusus untuk kalimat seperti ini, partikel o menyatakan adanya perpindahan. Minasang jalan-jalan di taman, pasti kan dari satu titik jalan menuju titik yang lain. Nah, itu menggunakan partikel o. Contoh lain, misalnya pesawat berangkat dari Jakarta sampai ke Jepang. Kita menyebutnya hikouki wa sora o tobimasu. Pesawat terbang di udara. Padahal dalam bahasa Indonesia menggunakan kata di. Di situ tidak menggunakan de atau ni, tapi menggunakan o, karena menyatakan perpindahan. Tori wa sora o tobimasu. Burung terbang di angkasa, di langit, seperti itu. Itu fungsi yang kedua, ya. Tadi sebagai penanda objek, yang kedua menyatakan perpindahan. Yang ketiga, fungsi o itu menyatakan suatu tempat yang dilewati. Misalkan minasang dari Simpang 5 menuju UNES, itu kan ketemu jembatan. Nah, itu hashio watarimasu. Minasang harus menyeberangi jembatan dulu. Hashio watarimasu. Contoh lain, minasang misalkan di sekolah atau di dalam suatu gedung dari lantai 1 ke lantai 2 harus naik tangga. Tangga tersebut dilewati. Jadi kaidang o agarimasu, menaiki tangga. Itu. Ya. Jadi sudah ada berapa fungsi itu? Penanda objek, menyatakan perpindahan, dan menyatakan sesuatu tempat yang dilewati. Yang terakhir adalah menyatakan tempat yang ditinggalkan. Misalnya nanti minasang lulus dari UNES. Misalkan contohnya watashi wa UNES o sotsugyo shimasu. UNES-nya ditinggalkan. UNES o sotsugyo shimasu. Minasang meninggalkan rumah. Ie o demasu. Minasang naik bis, kemudian turun dari bis. Bisnya tersebut ditinggalkan, sehingga kalimatnya basu o orimasu. Seperti itu. Oke, desu ka? Hai. Itu ya. Hai. Khusus fungsi partikel O yang di depannya ada keterangan tempat, 3 tadi fungsinya. Menyatakan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua, tempat yang dilewati. Yang ketiga adalah tempat yang ditinggalkan. Itu ya. Yang minasang kenal pertama kali, O itu penanda objek. Kalau penanda objek di sininya kata benda. Maka apa? Gohang, misalkan jusu, dan sebagainya. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini kok ada ini apa ya? Saya lupa lagi. Oh, ini ada gambar mungkin ya? Ada gambar nggak? Ishukan ekimade jutensa. Kayaknya yang Asoko itu, Sensei. Ini. Oh, ya ini. Ini saya buat pakai gambar, jadinya tidak nampak. Oke, berikutnya siapa tadi ya? Farhan Sang, minta tolong. Ini berdua sih bercakap-cakap, Farhan Sang dengan siapa? Nabila Sang, Nabila Ailsa Widyawati. Mas. Hai. Itu yang sebelum kanji nichi, ima bukan Sensei? Ya. Ketutupan soalnya. Iya, sebentar. Baik. Kyo wa tabun ame ga furu desu yo.
Soreja. Kasa. Ga irimasu ne. Hai. Kyo wa tabung amega furu desho. Kalau ini furu desho. Rendah ya intonasinya. Furu desho. Menyatakan perkiraan. Di sini ada tabung juga kan, mungkin ya, jadi perkiraan. Kayaknya hari ini bakal hujan deh. Terus kata Nabila, Soreja, kalau gitu kasa ga irimasu ne. Kita membutuhkan kasa, ya jawabannya betul. Kasa ga irimasu ne. Mengapa jawabannya ga? Banyak yang O juga nih. Lebih banyak malah. Penanda objek tapi negatif sensei. Irimas apakah negatif? Negatif guys, kan tidak butuh. Soreja kasa ga irimas ne. Kalau gitu kita perlu payung, butuh payung, tidak negatif. Oh iya salah, Wak. Aduh. Pakai penegasan. Penegasan. Apalagi? Baik. Irimas itu kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif. Jadi partikelnya ga, kasa ga irimas. Apakah minasang sudah sampai pada pembahasan kata kerja transitif intransitif dalam bahasa Jepang? Minano Nihongo-nya sampai pelajaran berapa? Mic-nya Ariksan? 21 sensei. 21. Oh, belum, berarti belum nyampe ya. Kata kerja transitif intransitif itu 20 berapa ya? 8 atau 29 ya, saya lupa. Oke. Kalau begitu untuk sekarang ingat saja irimas itu pasti partikelnya ga, bukan o. Hitsuyo juga sama ya. Kasaga hitsuyo desu, kasaga irimas. Hai, berikutnya Goldie-san. 部屋にいるとき、ことをめきましょう。 Heani hairu, ini dibacanya hairu ya. Heani hairu toki koto o nugimasho. Mari lepaskan apa nih? Mantelnya ketika masuk ke dalam kamar, ke dalam ruangan. Nah, jawabannya adalah nih. Apa fungsi ini dalam kalimat ini? Tempat eksistensi pelaku sensei. Tempat eksistensi pelaku. Tempat eksistensi pelaku berarti ya tempat di mana pelakunya ya berada ya. Tapi kalau begini, hairu toki berarti sebelum memasuki ruangan, kita lepaskan dulu mantelnya, belum masuk ke ruangan. Berarti tuh Saya kasih clue. Ini sebaliknya dari fungsi partikel O yang terakhir tadi, yang saya sebutkan. Partikel O yang terakhir apa? Ya, yang terakhir. tempat yang ingin dimasuki. Baik, untuk tempat yang ingin dimasuki, akan didatangi, akan dimasuki, kita gunakan partikel ni. Kalau ditinggalkan partikel O, ya, makanya heya ni hairimas. Minasang nyemplung di bathtub itu juga menggunakan partikel ni. Ofuro ni hairimas. Naik bis.
Basuni norimasu. Baik, basuni norimasu. Ya. Norimas dengan agarimas tadi sama-sama naik ya, tetapi beda. Ketika tadi tangga hanya dilewati, kita gunakan partikel o. Tapi kalau bis kita masuki, ya, tidak dilewati. Basuni norimas. Gitu. Lanjut. Itu siapa? Sarasang. Saratiur. Silakan dibacakan. Onegaishimasu. Mikrofonnya masih off. Sarasang imasu ka? Kalau begitu, Deni-sang. Sensei. Hai, onegaishimasu. Yonde kudasai. Minami-san wa taishikan de hataraite imasu. Hai, Minami-san wa taishikan de hataraite imasu. Ini sudah tidak usah dibahas lagi ya. Ini sama pembahasannya dengan yang pertama tadi. Hatarakimasu, partikelnya D. Berikutnya kita pindah dulu. Nah ini. Dewanda-sang, onegaishimasu. Hai, Sensei. Baik. Kore wa watashi no boru desu. Baik. Kore wa watashi no boru desu. Ini sangat gampang ya. Kenapa kore? Karena dekat. Ya, dekat dengan yang berbicara ya. Si nomor 1 ini. Kore wa watashi no boru desu. Hai, berikutnya Dwi-sang, Dwi Nur Hasanah. Are wa Yuri-sang no ie desu. Baik. Are wa Yuri-sang no ie desu. Ini ya, jauh dari si nomor 3 dan nomor 4 sebagai teman bicaranya. Berikutnya. Siapa ya? Aditya-sang. Sore wa anata no boru desu. Nomor 6 ya. Kita lihatnya dari nomor 6 ini. Sore wa anata no boru desu. I desu ne, karena bolanya berada di dekat pembicara. Jauh dari yang diajak bicara, jauh dari pembicara. Jadi sore. Sore wa anata no boru desu. Kalau ini siapa ya? Safira-sang. Safira Matilda Pasha. Hai, Sensei. Onegaishimasu. Itu. Are. Boru wa anata no desu. Boru wa anata no desu. Mengapa anata? Disebutkan nama bendanya, Sensei. Disebutkan nama bendanya. Disertai nama benda. Sono juga disertai nama benda. Di sini yang bisa disertai nama benda ada sono, ada ano.
karena itu sama-sama jauh dari nomor 7 sama nomor 8 Sensei. Sama-sama jauh. Mm-mm. Baik, kita lihat. Nomor 7 ya. Jawabannya adalah sono des. Oh, dekat nomor 8 dong. Ini masih dihitung dekat dengan pembicara dan yang diajak bicara. Jadi tidak terlalu jauh ya. Jadi untuk menggunakan ano di sini belum tepat. Yang tepat adalah sono. Ya. Baik, mari kita melangkah ke soal berikutnya. Siapa ya? Yusuf Sang, Muhammad Yusuf Aditya. Baku-san wa ryōgakusei desu ka? Hai, watashi wa ryōgakusei desu. Hai, terima kasih. Ini harusnya berdua ya. Nggak apa-apa lah, sudah lewat. Baku-san wa ryōgakusei desu ka? Hai, watashi wa ryōgakusei desu. Ini pelajaran 1 Minano Nihongo. Saya rasa minasang sudah lancar. Nah kan, yang betulnya banyak, hanya 1 orang yang dan 4 orang ini yang masih terkecoh. Berikutnya, siapa ya? Maharani Titah Kalbu. Panggilannya apa saya lupa. Maharani Sensei. Maharani-san, hai, onegaishimasu. Anata-san wa isha desu ka? Iie, isha de wa arimasen. Hai. Tanaka-san wa isha desu ka? Iie, isha de wa arimasen. Betul ya. Isha desu ka? Tidak perlu penjelasan ya, ini sangat mudah. Berikutnya, siapa yang belum? Hazen-san. Hai. Onegaishimasu. 僕さんは留学生です。留学生留学生だよ。Baik. Bahasa wa ryugakusei, kalau tidak ada deska, itu intonasinya naik. Sebaliknya kalau ada deska justru malah menurun ya. Ryugakusei deska, gitu ya. Kalau ini ryugakusei, naik. Ryugakusei da yo. Nah ini kalimat ini digunakan kepada orang-orang yang sudah akrab ya, jangan kepada orang yang baru ketemu atau dalam situasi formal dan sebagainya. Digunakan kepada teman yang sudah akrab saja. Ini sama saja dengan paksa wa ryugakusei desu ka? Hai, ryugakusei desu yo. Da itu dari des. Segi Nasyatul Fatimah Sang. Kikoemasu ka? Nasyatul Fatimah Sang. Hai, onegaishimasu. 郵便局は土曜日と日曜日はapa ini? Saya lupa. Yasumi. Yasumi desu. Amari Benri Maseng. Amari Benri Dewa Ari Maseng. Mengapa jawabannya Dewa Ari Maseng? Karena ada amarinya. Karena ya kuncinya di sini ada amari ya. Amari Benri Dewa Ari Maseng. Ini kalau ada kata amari menyatakan tidak sepenuhnya benar, tidak tidak begitu, tidak begitu praktis. Segi Devri Maulana Sang, koemasu ka? Hai Sensei. Onegaishimasu. 昨日友達に会いました。
Tomodachi wa genki desu ka? Baik. Tomodachi wa genki desta. Mengapa den genki desta, tidak genki des? Ada kinonya. Lampau. Lampau. Hai, ada kinonya, jadi sudah lampau. Yang lainnya kan yang 3 ini bukan dalam bentuk lampau, jadi yang paling tepat adalah desta. Berikutnya, Diva Sang. Diva Ayu Lestari. Hai sensei. Onegaishimasu. Hiroko-san wa kodomo no toki itsumo kaze o haite imashita. Jobu de wa arimasen desu. Baik. Ini juga sama ya alasannya dengan soal di atas, karena sudah lampau. Hiroko-san wa kodomo no toki itsumo kaze o hite imashita. Hiroko itu waktu kecilnya sering sakit-sakitan atau sering masuk angin. Jadi badannya tidak kuat atau lemah ya. Jobu dewa arimaseng desta. Berikutnya siapa ya? Josephine Sang. Hai. Onegaishimasu. Toshokan wa Suzuka. Suzuka janai yo. Si ya, bukan Shizuka. Baik. Toshokan wa Shizuka? Shizuka janai yo. Nah, Pak, ini kalau dilihat dari tensis tidak lampau ya. Toshokan wa Shizuka? Shizuka janai yo. Berikutnya Hafid Sang, Muhammad Hafid Raihan. Baik. Onegaishimasu. Kino tosokan e ita tosokan wa totemo shizuka datta. Baik, tosokan wa totemo shizuka datta. Ini juga sama bentuk lampau. Shizuka adalah kata sifat bentuk na. Kalau kata sifat bentuk na, bentuk lampaunya datta. Berikutnya Alma Aulia Ahsani Sang. Apa Aulia Sang panggilannya atau Alma? Alma sensei. Hai, Alma Sang, onegaishimasu. 20年前、コンピューターは大きくてあまり便利じゃなかったが、今のコンピューターは小さくて便利だ。Hai. Ya, 20年前 berarti sebelum Minasang lahir ya. Minasang sekarang paling kan usianya 18 atau 17 atau 19. Sekitar itu. Kalaupun ada yang 20 tahun ya saat itu ya belum tahu komputer seperti apa. Hai, 20年前 20 tahun yang lalu, komputer wa okikute amari apa? Benri janakata. Komputernya besar dan tidak begitu praktis. Memang betul ya, saya mengalami komputer yang desktop itu layarnya yang lebar dan ke belakangnya itu juga makan tempat. Setelah itu ada pergantian menjadi yang layarnya tipis, ya monitor itu. Kalau zaman dulu segede TV-nya zaman baheula, yang cembung-cembung seperti itu ya, makan tempat pokoknya. Adapun laptop saat itu ya tidak seperti sekarang. Laptop zaman dulu itu berat ya, bisa sampai 5 kilo. Jadi belum praktis, belum begitu praktis. Kalau bagi orang Eropa mungkin 5 kilo sih tidak apa-apa ya, tapi bagi orang Asia seperti kita jinjing-jinjing 5 kilo itu ya taiheng. Amari Benri Janakata. Imawa Benri des atau Benrida. Semakin tipis ya laptop juga. 1 kilo ada. Hai, terakhir. Yang terakhir saya lelang saja deh siapa yang berkenan membacakan. Boleh coba sensei. Hai, Mas. Gigi Sang ya?
Itu kanji umi ya, Sensei. Ya, betul. Umie ikimashita ka? Umi wa dou deshita ka? Mada aduh lali sui Mizu. Mada suiga Mizu. Shizu Mada Shizuga Mizu ya Mizu. Mada Misuga Sumetaka kata yo Sume kata yo Hai, Sume kata yo Sumeta kata. Coba. Sume takata yo. Hai. Terima kasih. Umi ikimashita ka? Si A bertanya kepada si B. Kamu udah pergi ke laut belum? Udah main ke laut belum? Umi wa dou deshita ka? Gimana lautnya? Mada. Mizu ga tsumeta katta yo. Artinya ini sudah pergi atau belum? Si B. Halo, si B-nya sudah pergi atau belum? Kalau dilihat dari kalimat ini. Kikoemasu ka? Tes. Hai, kikoemasu. Kikoemasu. Hai, sudah pergi apa belum si B? Hai, Sensei. Si B sudah pergi ke laut apa belum kalau melihat konteks kalimat ini? Mada mizu ga tsumeta katta yo. Sumasing Sensei, putus-putus suaranya sekarang. Sekarang bagaimana? Sekarang udah. Oh, HP-nya harus sebelah sana. Ya, si B mengatakan Mada mizuga tsumeta katta yo. Artinya, dalam konteks kalimat tersebut, si B sudah pergi ke laut atau belum? Sudah. Ya. Sudah. Makanya dia tahu airnya masih dingin. Nah, konteks percakapan ini yang terbayang oleh Minasang apa? Kenapa kok menanyakan kamu udah ke laut belum? Terus bagaimana? Airnya masih dingin sih, gitu. Natsuyasumi? Natsuyasumi so des, ada kaitannya dengan Natsuyasumi ya. Natsu biasanya orang Jepang itu banyak pergi ke laut. Saya rasa ya orang-orang barat juga ya banyak yang pergi ke laut, berjemur dan sebagainya, berenang. Nah, kemudian Mada mizuga tsumeta katta yo. Ini kaitannya dengan apa? Kondisi airnya. Kondisi airnya. Kenapa masih dingin? Pergantian musim. Hai, karena pergantian musim ya, dari musim dingin kan, fuyu kan sangat dingin. Kemudian setelah itu haru. Haru juga meskipun dikatakan sejuk ya kadang-kadang masih terlalu dingin. Ya. Mungkin ini awal-awal natsu, jadi airnya masih dingin. Seperti itu. Jadi itu ya. Dalam satu buah kalimat ini itu ternyata ada sebuah episode, ada berkaitan dengan kultur Jepang dan sebagainya. Seperti itu. Hai, habis des. Kokomade shisu mo arimasu ka? Sensei. Ya. Mau nanya itu yang di chat Sensei. Cara baca sama yang pakai strip itu gimana bedanya Sensei? Oh, kalau UUN itu kan bentuk tidak formal dari iye ya. Iya. Kalau ini dibacanya Kalau ada strip itu kayak orang yang sedang mikir kan. Nah gitu. Oh, jadi gitu ya. Ya. Hai. Kalau UUN itu
Ya bedanya. Dan maknanya lain. Kok ini kalau UUN ini menyatakan iye, kalau itu orang yang mikir. Ya. Gitu. Hai, ada lagi? Sama ini Sensei, kalau kozui itu pasangannya apa ya Sensei? Kimas Kozui. bukan? Banjir. Ya. Pasangannya kimas bukan? Kozuiga kimasta. Kozuiga kimasta. Kozuiga. Kozuiga Okimas. kimas. Okimas menurut saya bukan kimas ya. Kozuiga okimasta. Okimas itu selain menyatakan arti bangun, bisa juga menyatakan terjadi. Jisinga okimasta. Kozuiga okimasta. Kozuiga kimasta. Wakarimashita. Ya, baik. Ada lagi? Kalau saya cukup Sensei. Baik. Yang lain? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, silakan minasang lihat chat. Ya. Itu adalah tautan untuk latihan bunpo berikutnya yang terdiri dari pola kalimat di mana di dalamnya itu ada menerangkan kata benda dan satu lagi apa yang saya lupa tadi. Jadi ada 2 jenis soal yang saya masukkan ke situ. Silakan minasang kerjakan. Saya tunggu selama hari ini. Jika ada kuliah, minasang konsentrasi kuliah dulu. Ya. Hai. Baik. Rombel ini jumlahnya 38 orang, sementara yang ada 36 ya. 2 orang yang tidak hadir siapa ya? Ya, ini 2 aja. Tadi yang rombel 1 malah saya lupa. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri saja dulu perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kyono jugyo wa kore de warimasu. Mata raishu. Hai. Mata raishu. Arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita. Jangan lupa Arigatou gozaimashita. latihan ya. Onegai shimasu. Hai. Hai, sayonara.